Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahlia Hanifah, NPM 207550119 dari Akuntansi Perpajakan 5A. Pada mata kuliah Sektor Akuntansi Publik, saya akan menjelaskan mengenai penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah atau yang disingkat dengan LKPD. LKPD merupakan kewajiban Pemda untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan, terutama sekali ditujukan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Sebelum masuk lebih dalam, saya akan membahas tentang akuntansi sektor publik memiliki ciri-ciri, yaitu sebagai entitas yang tidak berorientasi mencari laba, melainkan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bentuknya pada umumnya adalah yayasan dan pemerintahan daerah, namun BUMN dan BUMD bukanlah sektor publik. Selanjutnya adalah reformasi akuntansi pemerintahan. Sejak diterbitkannya PSAP, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah, akuntansi pemerintahan mulai dinamis dan mulai stabil. Nah, kita akan membahas reformasi akuntansi pemerintahan, yaitu pada sebelum tahun 2003, belum ada laporan keuangan daerah dan negara, karena akuntansi masih mengikuti akuntansi yang tradisional dan berbasis kesetara single entry. Artinya, akuntansi pembukaan sebelum 2003 dari pemerintahan hanya menghasilkan laporan realisasi anggaran, karena belum ada laporan keuangan yang lengkap dan menggunakan aset negara diambil pihak-pihak lain. Rentang tahun 2003 sampai dengan 2004, setelah terbit Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, maka dimulailah reformasi penatausahaan keuangan pemerintah pusat atau daerah. Menginjak tahun 2005, diterbitkan PSAP dengan peraturan PP 071 tahun 2010 tentang PSAP yang mengatur bagaimana pelaksanaan, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pelaporan transaksi keuangan di pemerintahan. Sampai dengan saat ini. Saya akan menjelaskan lebih jelas, lebih detail mengenai standar akuntansi pemerintahan atau yang disingkat dengan SAP. SAP adalah pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun laporan keuangan seperti PSAP. Sedangkan PSAP atau SAP hanya digunakan untuk pemerintah atau sektor publik yang bernaungan pemerintah. Jika tidak, maka tetap menggunakan PSAK namun bukan ke dalam PSAK 1, melainkan menggunakan ISAK 35 khusus untuk entitas nirlaba. Contohnya, pada rumah sakit negeri, yaitu PSAP, dan rumah sakit swasta menggunakan ISAK 35. Universitas negeri menggunakan PSAP, sedangkan universitas swasta menggunakan ISAK 35. Dalam PP 71 tahun 2010 tentang SAP terdapat 3 lampiran. Lampiran yang pertama tentang SAP berbasis akrual, lampiran kedua tentang SAP berbasis kas menuju akrual, dan lampiran yang ketiga tentang proses penyusunan SAP berbasis akrual. Di SAP dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah yang disingkat dengan KSAP, di mana kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP yang menjadi acuan bagi KSAP, penyusunan laporan keuangan pemerintahan dan penggunaan laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam PSAP. Interpretasi PSAP yang selanjutnya yang akan menjadi IPSAS yaitu mengenai
Interpretasi PSAP yang selanjutnya diangkat menjadi IPSAS yaitu mengenai penjelasan, klasifikasi, dan usulan lebih lanjut atas PSAP. Prosedur pelaporan keuangan yang didasari oleh standar akuntansi pemerintahan. Dari beberapa satuan kerja pemerintah, ada satuan kerja yang ditunjuk sebagai bendahara umum daerah atau yang disebut dengan BUD. Hal inilah yang menyebabkan sistem pelaporan keuangan daerah terbagi menjadi SKPD dan PPKD. SKPD merupakan sistem akuntansi yang diterapkan pada entitas akuntansi, sedangkan PPKD merupakan sistem akuntansi yang diterapkan pada bendahara umum daerah. Penyusunan laporan keuangan SKPD. Dalam laporan keuangan, pada umumnya terdapat laporan realisasi anggaran, basis kas, dan laporan operasional basis akrual. Laporan realisasi anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau devisa, LRA, dan pembiayaan dalam suatu periode dibandingkan dengan estimasi pada anggaran di awal periode. Format LRA dibagi dua, yang pertama ada format APBD dan format SAP. Dalam LRA, format APBD, terdapat belanja langsung dan belanja tidak langsung, dan ada pendapatan berimbang. Sedangkan SAP tidak ada pendapatan perimbangan. Adanya pendapatan transfer dan belanja sudah dipecah ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Selanjutnya, laporan operasional basis akrual (LO) adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan LO, beban, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus atau defisit LO dalam satu periode. Nah, berikut adalah format laporan operasional. Laporan perubahan ekuitas (LPE) adalah komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir. Neraca adalah bagian dari sebuah laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional perusahaan dan modal pada waktu tertentu, seperti pada neraca yang pernah kita pelajari sebelumnya. Bahasan selanjutnya adalah mengenai pos aset. Aset terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar dalam akuntansi pemerintahan yaitu kas di bendahara pemerintah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, piutang diakui saat terbitnya surat ketetapan, persediaan, dan beban dibayar di muka. Sedangkan pada aset tetap akun-akunnya adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan instalasi, dan aset tetap lainnya. Pos kewajiban dan ekuitas dalam standar akuntansi pemerintahan, akun-akun kewajiban atau utang yang muncul di neraca SKPD adalah kewajiban jangka pendek, yaitu utang belanja, utang pemotongan PPh atau PPN yang belum disetor ke kas negara. Dan untuk akun ekuitas yang dilaporkan di neraca merupakan hak residual Pemda atau SKPD. Ekuitas ini nilainya berasal dari nilai ekuitas akhir. Ini adalah contoh format LRA, di mana perbedaan SKPD dengan PPKD yaitu terletak pada adanya tambahan pendapatan transfer dan berbagai macam tambahan belanja serta transfer ke desa. Sedangkan untuk contoh format LO, perbedaannya adalah dengan LRA adalah tidak adanya bagian realisasi, namun hanya diberitahu kan berapa kenaikan atau penurunan saja. Jadi dalam SKPD itu ada realisasi anggarannya, sedangkan untuk format LRO PPKD hanya kenaikan atau penurunannya saja. Untuk neraca PPKD, neraca yang dimiliki oleh PPKD mirip dengan neraca yang dimiliki oleh SKPD. Perbedaannya adalah adanya tambahan-tambahan akun seperti akun investasi jangka panjang, utang jangka panjang, dan akun dana cadangan. Selain itu, akun kas di bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan yang sebelumnya ada di SKPD diganti oleh akun kas di kas daerah.
Untuk laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang selanjutnya disingkat dengan LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan sal tahun pelaporan yang terdiri dari sal awal, silpa atau sikepa, koreksi, dan sal akhir. Dalam laporan arus kas PPKD, selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. LAK PPKD memiliki struktur yang mirip dengan LAK pada akuntansi komersial biasa. LAK PPKD akan menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Aktivitas transitoris yaitu aktivitas di mana kas yang diterima atau dikeluarkan sebenarnya bukan milik pemerintah daerah, namun milik pihak ketiga. Dan yang terakhir adalah CALK, catatan atas laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar perinci atau analisis atas nilai satu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar akuntansi pemerintahan, serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Cukup sekian pembahasan